lingkungan pendidikan. A. Lingkungan pendidikan. Menurut Sartain atau ahli fisiologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life processes. Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan atau pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku, alat peraga, dan lain-lain dinamakan lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya dengan berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dilihat dari segi anak didik, tampak bahwa anak didik secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu, tempat ia mengalami pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang disebut tripusat pendidikan. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat koordinasi orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai 1. Pengalaman pertama masa anak-anak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. Ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Kelima, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Lingkungan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, diantaranya sebagai berikut. 1. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Ketiga, sekolah melatih anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. 2. Sarana dan prasarana pendidikan. B. Sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan dipergunakan dalam pelaksanaan pendidikan secara umum maupun dipergunakan secara khusus untuk pembelajaran. Sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, misalnya ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan prasarana adalah alat yang tidak secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan seperti lokasi atau tempat, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Jenis sarana pendidikan ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran dibedakan menjadi 3 klarifikasi, yaitu yang pertama alat belajaran. Alat pembelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat olahraga, alat tulis, dan alat praktek. Alat peraga. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pembelajaran. Dapat berupa
buatan-pembuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut, dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Jenis sarana pendidikan apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan habis pakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktek guru dan siswa. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh, tinta, komputer, bola lampu, dan kertas. 2. Sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contoh, bangku sekolah, papan tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Jenis sarana pendidikan ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya, lemari arsip sekolah, bangku sekolah. 2. Sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Prasarana pendidikan. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklarifikasi menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar untuk ruangan teori, ruangan perpustakaan, ruang praktek, keterampilan, dan ruang laboratorium. 2. Prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tapi secara tidak langsung menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. 3. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. C. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas yang dapat digali untuk kepentingan pengembangan pendidikan. Dengan internet, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan pengertian teknologi pendidikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa teknologi dimanfaatkan sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran. Lanjut, manfaat teknologi dalam pendidikan secara garis besar. 1. Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan dijadikan alat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sekolah yang menerapkannya. Kedua, manfaat teknologi dalam dunia pendidikan yaitu dijadikan alat dalam mendukung pengembangan pengetahuan bagi para siswa. Ketiga, manfaat teknologi dalam dunia pendidikan sangat bermanfaat secara media sosial yang dipergunakan untuk mendukung proses berbicara bagi siswa yang terkadang enggan berbicara di depan umum. Yang keempat, manfaat teknologi dalam dunia pendidikan dapat membantu meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses belajar dan mengajar dalam kurung siswa dan guru. Yang kelima, manfaat teknologi dalam dunia pendidikan dapat membantu pelajar dalam mengartikulasikan dan mempresentasikan ilmu yang mereka ketahui tentang suatu hal.
Terima kasih. Berikut beberapa contoh implementasi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Di sini ada 3. Yang pertama sebagai media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Sedangkan media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Secara umum, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pemanfaatan kelompok pertama, memanfaatkan komputer sebagai media penyampaian materi ajar yang biasa dikenal dengan istilah Computer Assisted Instructional atau disingkat CAI atau Computer Based Training atau biasa disingkat CBT. Pada pemanfaatan jenis ini, informasi atau materi belajar yang hendak disampaikan kepada peserta didik dikemas dalam satu perangkat lunak atau program. Peserta didik kemudian dapat belajar dengan cara menjalankan program atau perangkat lunak tersebut di komputer. Bila dirancang dengan baik, dapat diciptakan paket program pembelajaran untuk melakukan simulasi atau materi praktek, yang juga dapat memberikan umpan balik secara langsung terhadap kemajuan belajar peserta didik tersebut melalui rekaman hasil evaluasi belajar. Pemanfaatan kelompok kedua, memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pendistribusian materi ajar melalui jaringan internet. Materi ajar dapat dikemas dalam bentuk web page ataupun program belajar interaktif seperti CAI atau CBI. Materi ajar ini kemudian ditempatkan di sebuah server yang tersambung ke internet, sehingga dapat diambil oleh peserta didik baik dengan menggunakan web browser atau file transport protocol atau aplikasi pengirim file. Pemanfaatan kelompok 3, memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dengan pakar atau narasumber atau peserta didik yang lainnya, telekonferensi. Momen komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dimengerti atau mengemukakan pendapat supaya dapat ditanggapi oleh peserta didik yang lain atau oleh guru. Dengan demikian, peserta didik bisa mendapat umpan balik dari pakar atau dari narasumber serta dari teman peserta didik yang lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman materi ajar. Dan yang kedua sebagai alat administratif. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat administratif. Manfaat teknologi digital adalah sebagai perbaikan keefektifan pengorganisasian lembaga pendidikan. Dengan menggunakan komputer sebagai salah satu produk teknologi digital, lembaga pendidikan dapat lebih mudah untuk mengelola data administrasi, meliputi data siswa, data guru, maupun data sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir sebagai sumber belajar. Teknologi digital dapat membantu guru untuk mencari materi dan memproduksi bahan-bahan pelajaran dan juga memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu dengan peserta didik. Dengan tersedianya komputer, guru dapat menyusun rencana pembelajaran dan materi-materi yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk dipelajari. Selain itu, tersedianya internet juga memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi dengan mudah dari sumber yang berbeda. Saat ini dengan menggunakan teknologi digital, peserta didik banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam belajar. Tersedianya e-book merupakan salah satu kemudahan tersebut. Peserta didik tidak perlu membeli buku di toko-toko untuk mendapat sumber belajar. Peserta didik cukup hanya mendownload e-book yang sudah banyak tersedia di internet.